Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Astuti, mahasiswi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jika pada pembahasan pertama kita telah membahas tentang pengenalan soket, dan pada pembahasan kedua kita telah membahas tentang aplikasi chatting, maka pada pembahasan ketiga ini kita akan membahas tentang port scanner dan ping sweeper. Baiklah, kita langsung saja lihat materinya. Pertama, port scanner. Port scanner adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk menyelidiki server atau host untuk port terbuka. Hal ini sering digunakan oleh administrator untuk memverifikasi kebijakan keamanan jaringan mereka dan oleh penyerang untuk mengidentifikasi layanan berjalan pada host dengan maksud untuk mencegah penyerangan. Port scanning adalah suatu kegiatan atau aktivitas atau proses untuk mencari dan melihat serta meneliti port pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatannya. Tujuan dari kegiatan port scanning adalah meneliti kemungkinan-kemungkinan kelemahan dari suatu sistem yang terpasang pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatannya melalui port yang terbuka. Ada dua kemungkinan port yang berada pada komputer atau perlengkapan dan peralatannya, yakni karena kesalahan sistem atau bug dan ketidakmengertian dari pemilik atau pengguna. Port terbuka yang disebabkan oleh kesalahan suatu sistem biasanya akan diinformasikan oleh pengembang sistem yang bersangkutan. Cukup dilakukan update atau perbaikan-perbaikan sendiri yang langkah-langkahnya diinformasikan oleh pengembang sistem. Permasalahan yang terjadi seringkali pemilik lambat mendapatkan informasi tentang kelemahan atau kesalahan sistem yang menyebabkan port terbuka. Hal ini disebabkan pemilik atau pengelola atau administrator kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan sehingga kurang mengikuti perkembangan yang terjadi dengan sistem yang dipakainya. Selanjutnya adalah ping sweeper. Pertama, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan ping. Ping adalah utilitas jaringan berbasis pada dasarnya suatu sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi bahwa tuan rumah masih hidup atau mati, atau teknis Anda dapat menyebutnya sebagai echo reply. Dengan hidup saya Ping swap pada dasarnya adalah mengumpulkan informasi teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi host hidup dengan ping mereka. Mari kita memahami lebih teknis. Sapu ping juga disebut ping memindai atau menyapu ICMP atau Internet Control Message Protocol atau protokol two-way handshake. Ini adalah protokol jabat tangan dua arah karena satu host mengirimkan data atau paket dan host lainnya memvalidasi data dan mengembalikan acknowledgement yang ping berhasil atau tidak. Ping swap dapat sangat cepat sebab kita dapat menentukan delay time antara paket-paket yang dikirimkan. Dengan menetapkan delay time sebagai 0 atau 1, suatu hostname dari network kelas C dapat diperoleh dalam waktu kurang dari 7 detik. Hati-hati dengan tool ini sebab bisa-bisa membuat macet link yang lambat seperti ISDN 128K atau frame relay link. Baiklah, kita langsung saja melihat contoh programnya. Di sini saya telah membuat program port scanner, ping sweeper 1 dan ping sweeper 2. Kepindah. Pertama kita bahas dulu tentang port scanner. Pertama kita lihat di sini package-package yang digunakan adalah java.net, java.awt, java.awt.event, dan javax.swing. Java.awt ini berisi kelas-kelas yang mempresentasikan elemen-elemen seperti window, dialog box, menu, button, checkbox, scroll bar, text field,
dan juga font. Java Swing di sini berguna untuk mendefinisikan elemen-elemen GUI yang mengacu pada komponen-komponen Swing, yang menyediakan komponen alternatif yang ada pada java.awt. Kelas pada Swing diturunkan dan bergantung pada kelas-kelas di package awt, atau dengan kata lain tidak dapat mengabaikan java.awt. Java.awt ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk proses inputan dalam sebuah program Java yang dijalankan tersebut. Sedangkan java.awt.event adalah sebuah fungsi import yang digunakan untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen dari sebuah program yang dibuat untuk mengambil semua file dari package event, yang mana package event berada pada package java.awt. Baiklah, kita lihat selanjutnya ada public class portscanner extend frame, yang mana menandakan bahwa kelas portscanner itu merupakan turunan dari kelas frame. Kelas frame ini berada pada package awt. Di dalam kelas ini, kita inisiasi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk membangun tampilan GUI seperti JLabel, di sini kita juga mendeklarasikan port start untuk melakukan scan terhadap port awal dan juga port end untuk hasil port akhir yang telah di-scan. Selanjutnya kita membuat tampilan GUI menggunakan frame, JLabel, JTextField, JButton yang merupakan bagian dari package-package di atas ini tadi. Di sini kita membuat main window-nya dengan new frame portscanner. Lalu kita berikan label pada L-title-nya, yaitu portscanner, label center, dan seterusnya. Pokoknya ini untuk membuat tampilan GUI-nya. Lalu sedangkan ini adalah untuk membuat field-nya atau isinya, dimana di sini menggunakan tipe kelas JTextField untuk menuliskannya. Ini berupa panjang field-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke main. Pada main, dia akan memanggil kelas new portscanner. Pada fungsi portscanner akan memanggil build GUI. Build GUI ini berfungsi untuk membuat tampilan GUI-nya. Sama seperti pada aplikasi klien yang sebelumnya, build main window, di sini juga build GUI-nya ini seperti configure main window. Di sini juga build GUI itu mengatur tentang window-nya, mengatur layout-nya, mengatur size-nya, mengatur warna depan, mengatur tulisan, pokoknya mengatur tentang mengkonfigurasikan dari window-nya, GUI-nya. Lalu di sini juga akan dipanggil fungsi add event handlers. Di sini public void add event handlers. Event handler itu menerima berita dari event-event dan proses interaksi user. Di sini digunakan main window add window listener new window adapter. Interface window listener memiliki beberapa metode terkait event terhadap window. Namun yang harus kita override hanyalah metode window closing, di mana metode ini akan dipanggil ketika button close diklik.
Fungsi dari kelas window adapter ini adalah untuk mengimplementasikan interface dari window listener, sehingga cukup metode window closing saja yang perlu kita tulis. Membuat kelas event dan menampung window adapter, membuat void window closing dan menaruh script di dalamnya. Hal ini berarti ketika user meng-close program tersebut, maka window closing akan menjalankan program baris yang dimilikinya. Dalam hal ini, scriptnya adalah system exit 1. Sehingga ketika user mengklik close pada jendela size program, program akan menghilangkan kenampakannya dan sistem program tersebut akan berhenti. Selain main window add window listener, add event handlers juga mengatur tentang bscan.addActionListener dan bReset.addActionListener. AddActionListener telah kita jelaskan pada aplikasi chatting yang sebelumnya. Pada bscan, dia akan memanggil metode bscanAction dan pada bReset akan memanggil bResetAction. bscanAction. Pada bscanAction, prosedur ini yang akan dijalankan pada bscanAction. Kurang lebih, bscanAction itu akan membaca target, akan meminta kita memasukkan target, meminta kita memasukkan start port, dan meminta kita memasukkan end port. Lalu di sini kita memakai kelas treat x1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang treat. Untuk menjalankan treat dapat dilakukan dengan memanggil metode start. Saat start dijalankan, maka sebenarnya metode run dari kelas akan dijalankan. Jadi untuk membuat treat harus mendefinisikan metode run pada definisi kelas. Pada saat treat dijalankan, maka prosedur inilah yang akan bekerja sampai lalu saat x1.start ini, maka treat ini tadi akan berjalan. Fungsi-fungsi dalam metode run ini akan berjalan. Lalu yang terakhir, bResetAction. Pada bResetAction ini hanya berfungsi untuk mereset data saja. Demikian penjelasan tentang port scanner. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ping sweeper. Di sini saya membuat dua program tentang ping sweeper. Yang pertama, saya buat kelasnya ping sweeper 1, hanya menggunakan package IO dan util. Pada ping sweeper yang pertama ini, kita akan mengetes dengan www.google.com. Di sini, ini adalah untuk membuat komennya. Ping sweeper 1 ping sama dengan ping sweeper 1, list string comments, new array list string, comment.add ping, comments.add min4 dan bla bla bla. Lalu di sini ping ini tadi akan memanggil do comments. Do comment itu sendiri berisi, inilah isi dari do comment itu sendiri. Pada do comment dilakukan pendeklarasian kelas process builder dengan alamat file yang akan dieksekut pada variable comment. Process builder
Lalu juga akan dilakukan proses yang mana kelas ini digunakan untuk membuat proses sistem operasi, PB start. Buffer reader, command result itu sama sudah saya bahas sebelumnya. Lalu di sini new buffer reader get input stream, kita masukkan inputan, lalu inputan ini akan dibaca dengan readline, dan hasilnya dimana cara sama dengan command result.readline yang akan membaca inputan ini dan hasilnya akan ditampilkan. Lalu ping sweeper yang kedua di sini menggunakan package yang lebih banyak, yakni java.io exception, java.net authenticator, java.init address, unknown host exception, logi level, dan logging logger. Namun di sini kita bisa lihat kalau ini adalah unused import. Jadi sebenarnya tidak kita masukkan pun tidak masalah. Di sini ada java.net.init address. Kelas init address ini digunakan untuk mengambil informasi IP dari suatu komputer. Kelas ini bersifat statik dan tidak memiliki konstruktor. Metode-metodenya antara lain ada getByName. Sedangkan java.net unknown host exception itu adalah untuk kemungkinan error. Nah, kita lihat di sini mainnya. Pada mainnya akan memanggil fungsi ping sweeper 2. Di sini ping sweeper 2 akan memanggil fungsi ping. Dan inilah fungsi pingnya. Valid IP false. Jadi IP-nya itu masih bernilai false. Lalu kita melakukan try valid IP-nya. Nah, di sini kan getByName tadi, di sini init address untuk mendapatkan IP dari suatu komputer, get. Jadi, lalu jika terjadi kesalahan akan ditangkap oleh unknown exception X tadi, lalu akan mengeluarkan perintah X. Jika valid IP yang didapatkan itu valid, maka sistem akan menampilkan pesan good. Namun jika sebaliknya akan menampilkan pesan bad. Baiklah, kita langsung saja eksekusi programnya. Pertama kita eksekusi program port scanner. Port scanner, kita masukkan targetnya. Di sini kita scan action, kita masukkan targetnya. Sini kita contohkan saja 127.0.1, sakti importnya dari 135 sampai 145. Jika kita ingin mulai scan, kita klik scan. Tapi kalau kita ingin, misalnya kita mengira salah dan ingin resetnya, kita bisa klik reset. Dia akan kembali terus semula dan kita tulis lagi saja. Saya 145. Jika kita mengklik send, maka
Di sini masih mendapatkan yang good. Bisa kita lihat tadi saya sudah mencoba-coba. Pertama saya ubah ID-nya menjadi 10.000 sekian tadi, maka terjadi kesalahan di unknown host exception. Lalu saya ubah get name-nya, IP-nya tadi, dan terakhir saya ubah menjadi 0, dan dia bisa lihat sendiri hasilnya adalah bad. Jadi sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pengertiannya.